Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita kembali bersama-sama menikmati jamuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa firman-firman-Nya. Kita mendekat kepada Allah ta'ala lewat firman-firman yang Allah ta'ala turunkan lewat lisan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kata-kata yang penuh dengan makna, kata-kata yang penuh dengan hikmah, kata-kata yang tidak akan pernah kita temukan kata terbaik dibandingkan Al-Quran, kata tersingkat dibandingkan Al-Quran, kata yang lebih memiliki makna sangat dalam, lebih daripada yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan lewat lisan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di dalam firman Allah yang berada di dalam surat Kahf, tepatnya di ayat yang ke 30 ya, di ayat yang ke-30. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innalladzina amanu wa 'amilus solihati inna lanudhi'u ajra man ahsana amala. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, inna lanudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak akan pernah menyia-nyiakan amal mereka sedikit pun. Setelah sebelumnya kita membahas tentang seperti apa Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika datang orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki harta, orang-orang yang dipandang mulia di mata manusia, orang-orang yang ditinggikan di mata manusia. Mereka datang kepada Nabi sebelum berislam. Setelah itu mengatakan, ketika ketemu dengan Sayyidina Salman Al-Farisi, sahabat tersebut mengatakan, tanahha, minggir kamu, saya yang lebih pantas untuk mendengarkan Nabi, saya yang lebih pantas untuk dekat dengan Nabi, saya yang lebih pantas dibandingkan kamu yang tidak punya harta, yang tidak punya rumah, yang tidak punya istri, yang tidak ada harganya di mata manusia. Saya lebih pantas untuk dekat dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat tersebut, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sifat yang paling kelihatan, sifat yang sehari-hari menjadi sifat Nabi. Salah satu kesehariannya Nabi Muhammad itu orang yang cinta dengan fakir miskin, dan duduk bersama mereka. Jadi bukan cuman cinta aja, bukan cuman omongan saja, tapi Nabi Muhammad lebih senang duduk sama orang miskin ketimbang sama orang kaya. Lebih senang ngobrol sama orang miskin ketimbang sama orang kaya. Lebih senang bermuamalah dengan orang miskin ketimbang bermuamalah dengan orang kaya. Karena kalau sama orang-orang miskin, Nabi Muhammad melakukannya tanpa beban. Jadi kita bahkan itu bisa dirasakan. Jadi duduk sama orang-orang yang tidak punya itu lebih nyaman di dalam hati. Kalau kita punya, kita merasa lebih bersyukur, gitu. Kalau kita punya, kita merasa lebih bersyukur. Alhamdulillah, tiba enek sing luwih parah daripada saya. Pandemi 2 tahun angel golek duit, enek sing luwih angel neh. Yang sampai tidak punya kerjaan sama sekali, yang sampai tidak punya pendapatan sama sekali. Rasulullah itu dekat sama orang-orang miskin. Bahkan dikatakan salah satu, ada seorang sahabat yang istilahnya dari segi fisik dan dari segi harta itu sangat jauh dari pandangan yang dimuliakan oleh manusia, tapi beliau ini dekat sekali dengan Rasulullah. Orangnya kecil, kurus, hitam, elek, apa nih? Sembarang lah pokoknya. Semua yang dicap jelek di mata manusia, ya, semua yang semua cap yang tidak baik yang bisa kita capkan di manusia ada pada sahabat tersebut. Tapi dekat sekali dengan Nabi. Rasulullah sering nyuruh dia suruh ke sini. Bahkan dikatakan suatu hari ketika Rasulullah jalan-jalan di pasar, ketika Nabi jalan-jalan di pasar, ketemu sama sahabat tersebut, Rasulullah jalan pelan-pelan dari belakangnya disikap matanya. Matanya sahabat tersebut
ditutupi sama Nabi. Setelah itu Rasulullah mengatakan, man ana, siapa saya? Ayo tebakan siapa saya? Sikep-sikepan loh Nabi. Sama sahabat ini tadi. Ini kalau sama orang kaya mungkin tidak bisa. Kalau sama orang yang merasa berpangkat ini mungkin tidak bisa dilakukan. Rasulullah melakukan yang seperti itu, maka sahabat tersebut mengatakan, saya tahu persis kalau yang di belakang saya adalah Rasulullah SAW, dari aromanya yang wangi, dari lembut tangannya Nabi, dari cara suara Nabi, bahkan dari bermeter-meter sebelumnya saya sudah tahu kalau Rasulullah ada di pasar. Maka sahabat tersebut mengatakan, anta Rasulullah, gimana saya tidak tahu kalau jenengan ini Rasulullah. Setelah itu dilepaskan sama Nabi. Rasulullah ketawa-ketawa, tapi ketawanya Nabi tidak kayak kita ngakak-ngakak seperti itu, enggak. Dikatakan ketawanya Nabi itu pol-pole gigi serinya itu kelihatan. Rasulullah ketawa sambil mengatakan, ayo siapa yang mau beli budak ini? Tak del iki wong iki, tak del sapa sing mau beli? Tak jual sahabat ini, siapa yang mau beli? Katanya sahabat tersebut, siapa ya Rasul? Siapa orang yang mau beli saya? Saya ini didol ndak payu ya Rasul. Saya ini dijual aja ndak laku. Siapa orang yang mau beli? Orang yang kecil, kurus, ndak ada kekuatannya, ndak punya harta, ndak punya skill apa-apa. Dia sendiri minder sama dirinya. Dia sendiri merasa rendah dirinya. Dia sendiri merasa ndak pantas duduk bersama orang-orang pada umumnya. Jadi ini orang sahabat ini merasa, ya Rasul, saya ini loh nggak dijual aja ndak laku ya Rasul. Tidak loh, ndak payu saya. Siapa yang mau beli saya ya Rasul? Maka Rasulullah SAW mengatakan, walakinnaka indallahi laghalin. Jangan ngomong kayak gitu. Kamu di sisi Allah Ta'ala lebih berharga dibandingkan raja-raja. Kamu di sisi Allah Ta'ala lebih mahal dibandingkan orang-orang yang merasa mulia. Kamu di sisi Allah Ta'ala lebih hebat dibandingkan orang-orang yang merasa dirinya mulia, yang merasa berharta, yang merasa paling cantik, yang merasa paling berilmu, yang merasa seperti itu. Mereka bukan orang yang dimuliakan oleh Allah, tapi kamu, orang sepertimu yang mulia, orang yang punya cahaya iman di dalam dirinya, orang yang punya ketaatan kepada Allah Ta'ala, orang yang pakai mindsetnya Allah Ta'ala, yang melihat dengan caranya Allah, yang mendengar dengan caranya Allah, yang melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Manusia-manusia seperti kamu jauh lebih berharga di sisi Allah Ta'ala ketimbang para pejabat itu. Mereka semuanya tidak akan mengangkat kepalanya nanti di hari kiamat. Mereka semuanya tidak akan mampu untuk memandang ke atas di hari kiamat. Bahkan sekedar melihat ke hadapannya aja tidak berani. Orang-orang kafir, orang-orang miskin dibangkitkan di hari kiamat, kepalanya ditaruh di kaki, kakinya taruh di kepala. Maka sahabat nanya, ya Rasul, terus gimana caranya mereka jalan? Kalau kepala ditaruh kaki, kaki ditaruh kepala, piye carane melaku? Maka Rasulullah mengatakan, Allah yang menciptakan manusia dengan berjalan dengan kedua kakinya maha mampu untuk memperjalankan mereka dengan kepala-kepala mereka. Bayangkan, kepala jalan di kaki, kaki ditaruh atas. Saking apa? Saking malie. Ini semua yang tidak tampak di dunia nanti di akhirat kelihatan. Pahala sekarang tidak kelihatan, di akhirat kelihatan. Gitu. Semua perkataan baik di dunia tidak kelihatan, di akhirat kelihatan. Perkara buruk di dunia tidak kelihatan, di akhirat kelihatan. Semuanya ditampakkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini dikatakan, innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Orang-orang, kalau kemarin Allah Ta'ala sudah mengingatkan, kemarin Allah Ta'ala mengingatkan, kamu silahkan, kamu kafir silahkan, Islam silahkan, taat silahkan, ndak taat silahkan, mau pakai syariat silahkan, ndak mau pakai silahkan, semuanya dipersilahkan. Istilahnya semuanya bebas. Kita masing-masing terserah kita mau ngapain. Kita di dalam diri kita ini terserah mau ngisi waktu kita untuk apa, mau mikirkan apa, mau ngelihat apa, mau jalan kemana, mau makan apa, mau minum apa, terserah kita. Tapi jangan lupa, inna a'tadna lil kafirina naron. Kami sudah nyepak nih. Wis tak cepak nih.
Orang-orang yang tidak mau iman, orang-orang yang tidak mau menerima dengan syariat, orang-orang yang menginginkan agama ini jalan dengan cara mereka, bukan jalan dengan caranya Allah Ta'ala. Mereka yang ingin jadi beragama dengan hawa nafsu mereka beragama dengan menghalalkan segala cara. Inna a'tadna lil kafir. Ini orang-orang kafir ini, walaupun kelihatannya. Jadi karena di sini Allah Ta'ala mendidik, wahai Muhammad, duduk kamu sama orang miskin. Jangan kamu dengarkan kata-katanya orang yang di dalam hatinya penuh hawa nafsu. Jangan kamu dengarkan, jangan kamu duduk sama mereka, jangan ambil fatwanya mereka, jangan bergaul sama mereka, karena yang semacam ini akan merusak pergaulanmu, yang semacam ini akan merusak syariatku, yang semacam ini akan merusak tata cara yang Allah Ta'ala ingin perlihatkan berjalan di atas muka bumi ini. Rusak kabeh lek sing mimpin orang-orang macam ini. Rusak semuanya kalau yang mimpin orang-orang yang punya hawa di dalam dirinya, yang punya ego, yang egois, yang punya rasa keakuan. Ini semuanya rusak nanti Muhammad. Kamu kamu jalan, kamu berislam, kamu beriman, ya jalannya orang Islam, jalannya orang iman. Jangan mandang dengan kelakuannya orang-orang non muslim. Setelah itu diperlihatkan seperti apa halnya inna atadna lil kafirina naran ahata bihim suradiquha. Kami kupeng. Neraka itu adalah satu tempat yang terbuat dari api, dan tempat itu sama Allah Ta'ala dibikin benteng dari utara, selatan, kanan, kirinya dengan api yang tebalnya api itu aja. Tebalnya apinya neraka untuk orang bisa nembusnya itu masirata arba'ina sana, selama perjalanan orang 40 tahun. Kita 40 tahun jalan ndak mandek, itu lebarnya neraka, itu lebarnya apinya neraka. Ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughathu. Kalau mereka minta minum, mereka minta haus, minum haus, dikasih minum sama Allah Ta'ala. Ya kal muhl, tapi minumannya seperti muhl. Seperti itu kemarin yang kita ceritakan, datangkan air, tapi airnya mendidih. Dikasih minuman timah, tapi timahnya mendidih. Dikasih minuman pokoknya ndak enak tok istilahnya, sampai seakan-akan mereka itu rasanya setiap penduduk neraka itu, orang yang masuk ke dalam neraka, naudzubillahi min dzalik ya. Jadi orang yang masuk di dalam neraka itu kehidupannya kayak orang sakaratul maut, setiap menitnya, setiap detiknya, tapi tidak mati-mati. La mauta fil akhirah, tidak ada yang namanya mati di akhirat. Tidak ada yang namanya kematian sudah disembelih sama Allah Ta'ala. Yang bagian nyembelih adalah Nabiullah Zakaria. Jadi Nabi Zakaria nanti di akhirat itu didatangkan sama Allah Ta'ala. Kematian itu diibaratkan seperti seekor kambing, diperlihatkan sama penduduk surga, diperlihatkan sama penduduk neraka. Setelah itu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Zakaria untuk nyembelih kematian tersebut. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, ya ahlan nar khuludun bila maut. Wahai penduduk neraka, kamu selama-lamanya di sini tidak mati-mati. Yang di surga juga dikatakan khuludun bila maut. Wahai penduduk surga, kamu selama-lamanya di sini dan tidak ada lagi yang namanya kematian. Tidak mati-mati, sekarat tidak mati-mati. Bayangkan, sekarat. Jadi masuk minuman itu menghancur, jadi keluar. Jadi masuk itu langsung keluar semua organ yang ada di dalam tubuhnya. Jadi diminumi, masuk, keluar semuanya. Setelah itu apa? Kalau orang normal kan mati mereka, sekarat mereka, merasakan sakaratul maut, tapi urip neh, sehat lagi, diminumi lagi, gitu lagi, diminumi lagi, gitu lagi, sampai mereka tidak usah ngombe-ngombe ritek, tidak usah minum. Yang minta minum malah tambah azab, minta makan malah tambah azab, minta sandal malah tambah azab. Makanya Rasulullah mengatakan akhafu, ya. Jadi azab teringan yang ada di dalam neraka itu adalah seseorang yang dipakein sandalnya ini dari api. Dari sandal api ini tadi yughla dimahu, otaknya mendidih. Ini paling ringannya. Ini paling ringannya azab neraka. Jadi tidak ada orang punya cita-cita masuk neraka, itu tidak ada. Gitu, ada yang cita-cita yang masuk neraka. Naudzubillah, nggih. Ngomong ngengen-ngengen ora enek, nggih. Terus aku tak nang neraka ae, naudzubillah, ya.
Naudzubillah, kalau ada orang-orang yang mengatakan seperti itu, ini kafir ba'dal kafir. Jadi kekafiran di atasnya kekafiran. Kekafiran di atasnya kekafiran. Mereka sudah kafir. Mereka sudah kafir. Tambah lagi kafir lagi dengan kata-kata yang semacam itu. Tapi setelah itu Allah Ta'ala jadi diimbangi sama Allah. Nyeritakan tentang neraka, setelah itu ditambahi juga, diredakan dengan kisah-kisah yang ada di dalam surga. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan innalladzina amanu, tapi kalau kamu beriman, wa amilus solihat, dan kalian beramal soleh. Ini satu kesatuan. Orang iman yo amal soleh. Nggak ada yang namanya iman terus nggak gelem ngamal soleh, nggak ada. Kalau sudah iman mesti amalnya soleh. Makanya kalau kita lihat ketika Rasulullah SAW hijrah ke negeri Madinah, ayat-ayat yang turun di Madinah itu rata-rata diawali dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara, wahai orang-orang yang beriman, lek sik mabuk aja deket-deket sama salat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, saya wajibkan bagi kalian berpuasa. Puasa, salat, wudu. Jadi perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu diawali dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa kok orang-orang yang beriman khitabnya? Karena yang mampu melakukan semua syariat ini tadi cuman orang-orang yang di dalam hatinya ada iman. Yang di dalam hatinya ada iman akan mampu melakukannya. Puasa bisa orang beriman. Orang mau wudu bisa orang beriman. Lek ndak beriman angel, salat angel, poso angel, zakat angel, gitu. Orang-orang yang ndak ada iman di dalam dirinya sulit untuk melakukan hal-hal yang semacam itu. Nah, itu secara khitab, secara wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilannya Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman. Dan setiap kali Allah Ta'ala menceritakan tentang haliyahnya penduduk surga itu cuman bisa diraih sama orang yang beriman, beramal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihati, gimana? Ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatin tajri, ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, wal 'asri innal insana alladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang bisa jaga waktu, orang beriman, beramal soleh. Iman amal soleh, iman amal soleh. Karena iman ini mesti gandengannya sama amal soleh. Kalau orang iman doang ndak beramal soleh, ndak dapat surga. Orang beramal soleh tok ndak beriman, yo ndak dapat surga. Jadi iman sama amal soleh itu gandengan. Dan amal soleh itu samratun minal iman. Jadi buahnya iman itu ya amal soleh. Kalau orang imannya baik, semakin baik imannya, tambah soleh amalnya, tambah soleh tutur katanya. Soleh itu kan baik, soleh, amik soleh. Miliknya orang tuanya ngasih nama soleh bennya boh. Ben anake apik pituture, apik yang dilihat, apik yang didengar, apik langkahnya, apik kegiatannya, semuanya sesuatu yang baik. Karena jadi orang baik ini wajib, jadi orang alim ini tidak wajib. Jadi ustadzah tidak wajib, wong apik sing wajib. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Jadi berapa banyak Allah Ta'ala mengikatkan antara dua hal ini. Karena ketika seseorang beriman saja tapi tidak mau taat sama syariat Islam, itu kayak orang janji tapi tidak mau nepati. Kayak kata-katanya laki-laki yang ngerayu perempuan, aku cinta kamu sampai mati, pret. Aku akan selalu membahagiakan kamu, entut. Nggak mungkin, itu cuma ngomong doang. Kalau dia serius, nah ini buat mbak-mbaknya yang sudah usianya nikah loh ya, buat sing fokus Quran aja mikir. Jadi kalau misalkan mereka memang serius dengan kata-katanya, serius dengan apa yang dia ucapkan, karena ucapan ini sama dengan yang namanya janji, mereka tidak akan melakukan yang namanya pacaran tapi datang ke orang tuanya untuk meminang. Itu yang dilakukan orang yang bertanggung jawab. Bukan terus anake wong diewer-ewer ning ndi, dinikahi yo ora, diblonjo yo ora, gitu, dicepaki omah yo ora.
Mek nanti kalau kita yuk tak gandolne rene, tukokne pop es siji-siji wis mulai bareng ngono. Nggih, dunia sudah kayak milik berdua. Ini apa? Nggih, itu cuman janji doang. Nggih, ini cuman janji aja tapi ndak ada buktinya. Orang beriman juga begitu. Saya percaya sama Allah. Saya percaya sama neraka. Saya percaya sama surga. Saya percaya sama hari akhirat. Saya percaya sama kepada para nabi-nabi. Semuanya saya percaya, tapi omongannya elek luar biasa. Nggih, disuruh sholat ndak mau sholat, suruh puasa ndak mau puasa, suruh ngaji ndak mau ngaji, suruh zakat ndak mau zakat, suruh sedekah pelitnya minta ampun. Ini bukan orang yang iman ini. Nggih, imannya cuman di lisan saja tapi ndak ada amal solehnya. Orang peraih surga itu cuman bisa didapatkan dengan iman wa amilus sholihat. Iman amal soleh. Iman dibarengi dengan amal soleh yang selalu meningkat, selalu meningkat, selalu bertambah, selalu pengen lebih, ngiri kalau ada orang baik, ngiri kalau ada orang berbuat banyak untuk agama, ngiri kepada para pejuang-pejuang, ngiri sama orang-orang yang bisa melantunkan Al-Quran, ngiri sama orang-orang yang dermawan. Ini namanya iman, ini namanya amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Orang melakukan kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah kami sia-siakan. Orang ketika di dalam surga, belum di surga, di akhirat aja. Di akhirat aja orang sudah tahu persis, orang bahkan mendapatkan jaza, mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala tentang kebaikan yang dia sendiri tidak tahu kalau dia melakukan kebaikan itu. Bahkan dia mendapati keburukan yang dia sendiri juga tidak ngerti kalau pernah melakukan keburukan yang seperti itu. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak akan pernah menyia-nyiakan amal kebaikan sekecil apapun. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala, innallaha la yudhi'u mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha. Allah Ta'ala itu kalau melihat sebuah kebaikan, kalau ada sebuah kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau selama yang ditemukan sama Allah Ta'ala ini perkara yang baik, balasannya akan dibales dengan berlipat-lipat, itu pasti. Tapi kalau Allah Ta'ala melihat perkara yang buruk, perkara yang buruk, Allah Ta'ala membalasnya sesuai dengan keburukan tersebut, tidak ditambah sama Allah, tidak ditambah. Makanya di dalam hadis Rasulullah sampai mengatakan, barang siapa yang niat untuk melakukan kebaikan, niat tok sian, niat melakukan kebaikan, wis dikasih pahala sama Allah. Direalisasikan dengan amal, dikasih pahala amal tersebut ditambahi 10 kali lipatnya. Makanya kita umatnya Rasulullah SAW, sholat 1 rakaat pahalanya minimal 10 rakaat. Kita ngaji 1 huruf minimal dapat pahala kebaikan itu 10 kebaikan. Bahkan di alif laisa alif lam mim harf, bukan alif lam mim itu 1 huruf, bukan, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Alif dapat pahala 10 kebaikan, lam dapat pahala 10 kebaikan, mim pahalanya 10 kebaikan. Ini seperti apa? Seperti kita melakukan 10 macam kebaikan. Kebaikan itu ada orang datang kita senyumin, itu 1 kebaikan. Ada sesuatu kerikil di tengah jalan di pinggir nih, itu 1 kebaikan. Buang sampah di tempatnya, itu 1 kebaikan. Nyenengkan orang, itu 1 kebaikan. Itu kalau kita ngaji, setiap 1 hurufnya pahalanya kayak melakukan kebaikan 10 macam. 10 macam kebaikan. Sudah usah repot-repot nyapo-nyapo kowe lingguo alif lam mim alif lam mim alif lam mim. Bolak balik nggih. Itu wis pahalane wis ndak karu-karuan, nggih, ndak karu-karuan. Makanya ndak heran kalau sampai Allah Subhanahu wa taala itu memuji, yang ngasih predikat, yang ngasih apa namanya itu, kalau orang di depannya ada insinyur, dokter apa, yang ngasih gelar Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ngasih gelar itu Allah taala. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Orang-orang yang hidupnya sama Quran, hafid Al-Quran, yang ngapalin Quran, yang ngajarin Al-Quran, yang bahas orang yang hidupnya sama Al-Quran, hum ahlullah. Mereka itu keluarganya Allah.
keluarganya Allah. Bukan cuman keluarganya Allah wa khassatuh, tapi keluarganya Allah yang paling dekat. Yang paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang ahli Quran. Jadi wes seperti itu. Jadi main sampai Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman pernah Nabi Allah Isa. Nabi Isa pernah mengatakan, ya ibna Adam, idza amiltal hasanah falaha anha fa innaha inda man lam yudayyiha. Wahai anak-anak Adam, kalau kamu melakukan sebuah kebaikan, ini prinsipnya para nabi, ini mindsetnya para nabi. Kalau kamu melakukan kebaikan, wes tinggalkan, seakan-akan kamu tidak melakukannya. Karena apa? Karena kita sudah meletakkan kebaikan tersebut di sisi zat yang maha tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan itu. Wes ndak usah mau ungkit-ungkit neh, ndak usah kamu bahas-bahas lagi, ndak usah kamu minta imbalan dari orang, ndak usah kamu nyebut-nyebut, ndak usah. Tinggalkan. Kamu melakukan kebaikan, tinggalkan. Melakukan kebaikan, tinggalkan. Ndak usah mau pikir nih, nggih, oh aku wis ngamal iki. Aku wis jariah sakmene. Saya sudah sedekah sekian. Saya sudah aku salat kula wis 10 rakaat cukup koyo wisan. Aku wis dzikiran sedina 100, nggih. Shalawatanku 1000. Ini ku tinggalkan. Jadi kalau sudah, tinggalkan. Kalau kamu bisa melakukan lebih, lakukan. Tapi kalau untuk sebuah kebaikan, tinggalkan aja. Karena dia sudah ada yang jaga. Biasanya kebaikan itu sudah ada di sisi zat yang maha tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan itu. Tapi kalau kamu melakukan sebuah dosa, kalau kamu melakukan sebuah kesalahan, kalau kamu melakukan sebuah hal yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala, jadikan itu selalu di pelupuk matamu. Jadikan itu selalu di pelupuk matamu. Karena sekecil apapun keburukan itu, kamu juga akan mendapatkannya di sisi Allah Ta'ala dan kamu tidak ngerti. Barangkali itu yang akan membuat kamu ini disiksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau punya kesalahan, taruh, bayang-bayangi dirimu dengan keburukan itu, bayang-bayangi dirimu dengan kesalahan itu. Kita pernah ngomong kasar, taruh di mata. Aku urung jaluk ngapura sama orang itu. Jangan sampai berlalu 1 hari dan saya belum minta maaf. Saya nyakitin teman saya yang ini. Itu taruh di sini. Pikirkan terus, cari jalan keluarnya, cari jalan untuk meninggalkan itu, cari jalan untuk bebas dari perkara yang semacam itu, karena kita tidak tahu nanti di akhirat ini nasib kita seperti apa. Jangan sampai yang kita anggap kecil ini ternyata besar di sisi Allah. Jangan sampai karena kesalahan kecil ini habis semua kebaikan kita. Makanya paling ngenesnya orang, sampai dikatakan ngenes-ngenesnya orang di akhirat nanti itu adalah orang-orang yang bangkrut. Manhum ya Rasul, siapa orang bangkrut itu ya Rasul? Katanya Rasulullah, orang-orang yang datang menghadap Allah Ta'ala dengan gunung-gunung kebaikannya, tapi datang satu orang, ya Allah, dia pernah nyakitin aku, nyoh dikekne kebaikannya. Karena tidak ada lagi harta, bayar kadek dolar, dinar, saldo rekening wis ndak kena ditarik di sana. Nggih, pine wis ora enek, ATM-e wis ora enek. Mau balas pakai apa? Nggih, mau balasnya pakai apa? Maka dibalas dengan kebaikan, dikasih pahala salatnya. Datang lagi orang, dia pernah giniin aku ya Rasul. Ya Allah, dia pernah giniin saya, pernah utang sama saya, pernah nyakitin saya, pernah ngomong kasar. Dikasih kebaikan, pahala posone dikekne, pahala gini dikekne terus sampai habis. Yang kebaikan segunung-gunung itu tadi sampai habis untuk bayari orang-orang. Dan orang yang minta tuntutan itu tambah banyak. Akhirnya ketika kebaikannya sudah habis, apa yang dikasihkan? Keburukan mereka ditimpakan sama orang tersebut yang tidak pernah judi. Nah, iki wes, dosaku judi, PN. Dosaku main, PN. Dosaku iki PN. Ini sebangkrut-bangkrutnya orang, bawa gunung-gunung kebaikan tapi habis semuanya untuk balesi hal-hal yang semacam itu. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala.
Setelah itu ulaika lahum jannatu adn, dan orang-orang yang seperti itu nanti akan dimasukkan sama Allah Ta'ala ke surga yang namanya adn. Surga itu kan macam-macam, ada yang namanya ma'wa, ada yang namanya firdaus, ada yang namanya illiyin, macam-macam nama-namanya surga. Di sini Allah Ta'ala lahum jannatu adn, orang-orang itu, orang yang iman sama beramal soleh itu akan saya taruh di surga yang namanya adn. Adn ini artinya adalah khulud, selama-lamanya mereka, kenikmatan di situ selamanya, kebaikan di situ selamanya, kemudahan di situ selamanya, semuanya akan selama-lamanya. Lahum jannatu adn tajri min tahtihimul anhar, mereka akan saya tempatkan di rumah-rumah yang di bawah-bawahnya itu ngalir sungai-sungai. Mereka, jadi orang-orang ahli surga itu, kalau kita ibaratkan tempat tinggal di dalam surga itu, di sekelilingnya itu penuh dengan sungai. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khomer, ada sungai sesuatu yang khomer. Khomer itu minuman keras itu, di dunia diharamkan, di akhirat dihalalkan. Di akhirat bahkan dikatakan orang yang pernah nyicipi khomernya dunia tidak akan pernah nyicipi khomernya surga. Orang yang pernah nyicipi khomer, nyicipi bir, minuman keras di dunia, tidak akan pernah merasakannya di akhirat. Dan khomernya atau birnya di dalam surga itu tidak bikin mabuk, tidak bikin pusing, tidak bikin. Dan itu sungainya ngalir-ngalir di sekitar rumah kita. Bahkan kalau kita istilahnya melek, rada orono, pindah dia dari yang ngalirnya misalkan gini, malih rene, munggah ning lantai loro, munggah rene ke sini. Itu sungai-sungai yang ada di dalam surga. Bahkan dikatakan wahullu asawir, setelah itu ulaika lahum jannatu adn. Jadi orang di dalam surga itu mereka selama-lamanya di dalamnya, dan semua sifat yang ada di dalam surga itu selamanya, nikmatnya selamanya, enaknya selamanya. Dan di dalam surga itu tidak ada lagi yang namanya sakit, tidak ada lagi yang namanya sumpek, tidak ada lagi yang namanya cemburu, tidak ada lagi yang namanya istilahnya tidak enak, tidak keturutan ini tidak enak. Tidak ada yang sifatnya surga, sifatnya neraka itu sama. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatannya maupun azabnya itu tidak bisa dibayangkan dengan hati, tidak pernah dilihat sama mata, tidak pernah didengar sama telinga. Yang kita bacakan tentang sifat-sifat yang diceritakan di dalam Quran ini, di dalam Al-Quran, itu gambaran sesuai dengan pikiran kita, tapi yang kita temukan di surga nanti lain. Istilahnya tidak terbayangkan, nikmatnya tidak terbayangkan. Dan sudah tidak ada, mati tidak ada, haram tidak ada. Haram itu perubahan fisik. Yang ada orang di dalam surga dari hari ke hari itu tambah muda, tambah ganteng, tapi mudanya itu tidak sampai jadi bayi, tidak. Jadi hari ini kita lihat suami kita ganteng, sesok tambah ganteng, somben tambah ganteng nih. Suami ngeliat istrinya, tambah cantik istri saya. Besoknya tambah cantik lagi. Makanannya di dalam surga, kita makan ya, dikasih jamuan sama Allah Ta'ala. Makan satu piring, misalkan nasi goreng gitu. Suapan pertama itu nikmat. Suapan kedua, lain nikmatnya sama yang pertama. Sama rasanya sama nasi goreng, tapi antara satu kenikmatan dengan kenikmatan yang lainnya beda. Dan ketiga beda lagi, keempat beda lagi, dan rasanya, rasa yang dirasakan itu ndak hilang dari mulut kita selama 1000 tahun. Ngerti? Kalau kita makan, di dunia kan makan, sekarang makan nasi goreng, habis itu minum air putih. Ini rasanya nasi goreng saya di mulut apa ndak? Hilang misal. Hilang nyampe sini tak, hilang misal. Nyampe sini hilang, ya kan? Kalau di surga kita bisa nginget rasa nikmat makanan yang pertama sampai 1000 tahun kemudian. Dan setiap suapan demi suapan itu tambah nikmat. Jadi nggak pernah ada suapan yang nggak berbeda rasanya. Makan mangga misalkan, bahkan dikatakan di Quran itu qutufuha daniyah. Di surga itu kalau kita pengen makan buah-buahan, kita duduk metik bisa, kita berdiri metik bisa, dahannya yang nunduk ke kita, ya kan? Qutufuha. Jadi istilahnya setelan nikmat di dalam surga itu bukan lagi pakai tombol-tombol,
Bukan lagi pakai apa namanya, pakai wasilah apa, kita pengen minum yuk ke dapur masak dulu, ngambil ini baru bisa menikmati. Di surga baru nyampe di sini, di dalam hati datang nikmat itu. Nah dikatakan ikhwanun fil jannah, orang yang selama hidupnya itu punya sahabat-sahabat karena Allah. Kita duduk di sini, kenapa kok kita duduk ngaji tafsir? Kita duduk di sini karena bersama-sama pengen ingat Allah di dunia, nyari surga di dunia, nyari nikmatnya firman Allah Ta'ala di dunia. Ini namanya akhfillah, saudara karena Allah. Ketemu karena Allah, berpisah karena Allah, ngobrol karena Allah, yang dibahas tentang perkara-perkara akhirat. Ini nanti kalau orangnya duduk-duduk di dalam surga, di atas ranjang-ranjang mereka, aku kangen sama sahabatku sing biyen ngaji rebo biasane lho, nggih. Sik baru kerentek di dalam hati teko kanca-kancane. Jadi kasur mereka datang ngumpul di satu tempat. Ngobrol melek mulai. Nggih. Wes ndak pakai pencet-pencetan, Pak, telepon saya janjian ya mene, enggak. Datang langsung, nggih. Datang langsung di tempat kita. Makanannya juga ya kutubu hadaniyah. Jadi buah ini ya, buah kita metik buahnya. Kita metik buahnya surga. Ini begitu nyampe di tangan kita kulitnya hilang. Begitu kita dekatkan ke mulut kita isinya hilang. Begitu masuk ke mulut kita yadzub. Nggak usah pakai dikunyah, nggih. Nggak usah pakai dipamah, masuk dia ke dalam perut. Nggih, masuk dia ke dalam perut. Setelah itu rasanya setiap satu gigitan dengan gigitan yang lain berbeda. Kedua, ketiga, keempat berbeda terus. Dan nikmatnya yang pertama ini nggak hilang. Sampai kita makan berkali-kali, sampai 1000 tahun kemudian pun masih ingat. Nggih. Dan kalau kita pengen ngerasakan kenikmatan yang sebelumnya, entuk nah. Nggih. Aku pelek sing rodok ndak enak sing saurunge iki lho, nggih. Bisa, nggih. 1000 tahun masih kerasa. Minuman ya seperti itu. Makanan ya seperti itu. Kita pengen hari ini ya kita duduk-duduk di pinggirnya sungainya yang susu misalkan. Kita ngambil yang susu, melek sing madu, ganti. Sungainya ganti jadi madu. Ngambil yang madu, nggih. Ngambil lagi yang khamar misalkan. Enak tuh, Mbak. Ini kenikmatan yang di dalam enak, lek bahas surga enak banget ya. Yuhalla ulaika lahum jannatu adn tajri min tahtihimul anhar. 8:30 misalnya turung bar wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusi wa istabraq muttaqiina fiha 'alal araik nikmat thawab wa hasunat murtafaqa wallahu a'lam bis-shawab. 8:30 mesakne yang rumahnya jauh-jauh enggak apa-apa. Ditambahi nggih. Ulaika lahum jannatu adn tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawir. Setelah itu orang-orang di dalam surga itu yuhallaun. Mereka dihalalkan atau mereka dihiasi. Nggih. Jadi kalau perhiasan ini mereka dihiasi. Jadi secara fisik orang-orang penduduk surga itu yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Jadi di sini dikatakan mereka dikasih perhiasan-perhiasan dari emas, nggih. Jadi di surga itu laki-laki boleh pakai emas, kalau di dunia tidak boleh. Dan kalau ngomongin tentang masalah perhiasan, penduduk surga itu perhiasannya tidak lepas dari 3. Zahab, wa fiddah, wa lu'lu. Jadi emas, perak, sama lu'lu. Lu'lu itu mutiara, nggih. Lu'lu itu mutiara. Dan Rasulullah mengatakan Hulyatun min ahlil jannah. Jadi satu perhiasannya ahli surga, anting misalkan, nggih. Antingnya ahli surga itu kalau misalkan di yuzan atau ditimbang sama seluruh perhiasan yang pernah ada di atas muka bumi ini, mulai dari zamannya Nabi Adam sampai nanti hari kiamat terjadi, lebih mahal satu antingnya ahli surga. Masih lebih mahal satu antingnya ahli surga. Dan dikatakan ini misalkan cahaya dari kerlipan perhiasannya ahli surga ini nampak di atas muka bumi ini, diperlihatkan sama Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. Cahayanya atau padangnya kilauan dari cahaya tersebut itu yughatti nurasy syams, mampu mengalahkan, istilahnya mampu menutupi cahayanya matahari seperti matahari menutupi cahayanya bintang.
Bintang, bulan itu kan selalu ada. Masih kita siang hari kan dia tetap ada, tapi cahayanya tidak bisa kita lihat. Kenapa kok tidak bisa kita lihat? Ketutupan sama cahayanya matahari, ya kan? Ini kalau misalkan perhiasannya ahli surga kelihatan, ini cahayanya matahari aja kalah. Dia akan padam karena lebih terangnya perhiasannya ahli surga. Dan perhiasannya ini tadi dikatakan di dalam surga itu cahayanya atau apapun yang ada di dalam surga, panasnya, cahayanya itu ndak bikin penyakit, ndak bikin panas, ndak bikin lam yuhrok, nggak bikin kebakar. Kalau orang sekarang mau keluar rumah wajib pakai sunscreen untuk menutupi dari radiasinya sinar matahari. Ini sinar yang ada di dalam surga ndak bikin panas, ndak bikin istilahnya ndak bikin radiasi, ndak menyakitkan, ndak punya efek apa-apa. Wis ndak enak. Sing ndak enake pokoknya diguak kabeh sama Allah taala. Dihabiskan semua di dalam dunia. Makanya dikatakan Rasulullah mengatakan orang-orang yang Rasulullah itu salah satu julukannya anaqa idu ghurril muhajjalin. Saya itu pemimpinnya para ghurril muhajjalin. Para sahabat nanya, "Mahwa ghurril muhajjalin ya Rasul?" Apa itu ghurril muhajjalin ya Rasul? Itu adalah tanda wudunya dari orang-orang ketika mereka berwudu. Jadi ketika di akhirat dibangkitkan ada cahaya sebanyak yang mereka biasanya wudu, yang dibasuh ini seberapa, nanti bakalan kelihatan dititeni sama Rasulullah. Dan begitu masuk ke dalam surga, orang-orang ini dipersilahkan untuk memakai perhiasan sebanyak yang dia basuh ketika wudu. Lek basuhnya yang wajib sampai sini, ya wes, gelangnya sampai sini. Kalau misalkan biasa sampai segini, ya sudah, gelangnya sampai segini. Lek sampai sini, ya sampai sini. Sampai ke ketiak kita basuhnya, sampai kelek-kelek pisan. Ben pakai perhiasannya sampai ke ketiak. Sampai ke ketiak. Ini nanti tempat perhiasannya orang-orang yang ada di dalam surga. Makanya Rasulullah mengatakan hakikat dari setiap ketaatan itu, di setiap ketaatan yang kita lakukan di dunia itu nanti akan berefek dengan setiap kenikmatan dan pemberian yang Allah Ta'ala berikan di dalam surga. Orang ketika di surga boleh pakai perhiasan sebanyak apa? Sebanyak mereka itu anggota wudunya. Kalau kaki bagian sampai sini, yang wajib sampai mata kaki, dibasuh sampai sini. Makanya ajarannya Nabi di dalam wudu itu indah sekali. Ajarannya Nabi di dalam wudu itu indah sekali. Sayyidah Nafisah yang beberapa minggu yang lalu saya ceritakan, seorang perempuan dari keturunannya Rasulullah SAW yang diwafatkan sama Allah Ta'ala di Mesir, yang menghabiskan 40 tahunnya siang puasa, malamnya bangun malam. Malam itu tidak pernah tidur, tapi dipakai untuk ibadah selama 40 tahun. Banyak keramat yang terjadi pada diri beliau. Hidup bawa keramat, meninggal juga bawa keramat. Dikatakan banyak sekali keramatnya Sayyidah Nafisah, sampai pernah ada satu orang narapidana itu jalan di depan rumahnya Sayyidah Nafisah, manggil Sayyidah Nafisah, "Ya Sayyidah, saya ini mau dipenjara, tapi tuduhan yang dituduhkan ke saya ini tuduhan palsu. Tolong doakan saya ya Sayyidah Nafisah." Maka Sayyidah Nafisah mengatakan, "Hajjaballahu anka min ra'isid dhalim." Semoga Allah Ta'ala menutup dirimu dari pandangannya orang-orang dolim. Maka begitu dibawa ke rajanya, dibawa ke hakimnya, dikatakan hakimnya nanya, "Endi iki sing arep dia dilindi?" Katanya, "Ini penjaga, ini di depan Anda wahai raja." "Endi?" "Ndak ketok." Nggak kelihatan narapidananya ini nggak kelihatan. Akhirnya diceritakan kenapa kok bisa kayak gitu. Tadi ngelewati rumahnya Sayyidah Nafisah, terus minta doa, didoakan sama Sayyidah Nafisah. Langsung pergi rajanya, sak rombongane, sak bawah-bawahannya, menteri-menterinya datang ke rumahnya Sayyidah Nafisah, minta doa taubat di hadapannya Sayyidah Nafisah. Jadi hidupnya itu banyak kalau mau diceritakan keramatnya. Bahkan ketika wafat dikatakan ada orang rumahnya, jadi kuburannya beliau ini sampingnya ada masjidnya. Di masjid itu masuk pencuri, ada pencuri masuk ngambili lampu-lampu yang ada di masjid. Begitu diambil, mau keluar nyari pintu tidak ketemu. Ditaruh lampunya
ketemu pintunya. Dia bawa lagi, enggak ketemu lagi. Jadi golek lawangnya loh, enggak ketemu. Ini beliau wafat bawa barokah yang seperti itu. Keramatnya sampai seperti itu. Sayyidah Nafisah ini sahabat, bukan sahabat, gurunya Imam Syafi'i. Beliau ini, Imam Syafi'i itu berguru sama Sayyidah Nafisah. Jadi di akhir usianya Imam Syafi'i, beliau pindah dari Baghdad. Setelah itu dakwahnya di negeri Mesir. Nah, wafat di Mesir. Nah, beliau itu dikatakan setiap mau berangkat ngaji, mampir dulu ke rumahnya Sayyidah Nafisah baru berangkat. Pulang ya gitu, pulang ngaji ke rumahnya Sayyidah Nafisah dulu baru pulang. Ini Imam Syafi'i. Makanya dikatakan ketika Imam Syafi'i wafat, beliau jenazahnya pertama kali dibawa ke rumahnya Sayyidah Nafisah. Setelah itu Sayyidah Nafisah mengatakan rahimallahu Muhammad bin Idris. Allah Ta'ala merahmati Muhammad bin Idris, yaitu Imam Syafi'i, fa innahu mimman hasuna wudu'u. Karena dia adalah orang yang baik wudunya. Jadi pujiannya beliau itu cuman itu. Dia adalah orang yang baik wudunya. Bukan dia orang yang ilmunya luar biasa, dia orang yang muridnya banyak, dia yang gurunya banyak, dia yang bawa akidah, istilahnya fikih madhab mana yang nggak kenal sama Imam Syafi'i, gitu. Cara sholat mana yang kita nggak pakai caranya Imam Syafi'i, wudu mana, dari muamalah agama kita ini yang nggak pakai perkataannya Imam Syafi'i. Siapa yang nggak kenal Imam Syafi'i? Sampai sekarang dikenal, sampai sekarang kita pakai, sampai sekarang jariahnya beliau itu ngalir terus. Di setiap tempat-tempat kebaikan Imam Syafi'i dapat. Tapi Sayyidah Nafisah itu muji beliau dengan kata-kata fa innahu mimman hasuna wudu. Dia orang yang baik wudunya. Karena Sayyidah Nafisah paham betul, orang kalau baik wudunya, orang kalau baik wudunya, baik sholatnya. Orang kalau baik sholatnya, perkara agamane baik, perkara akhiratnya juga baik. Makanya kalau kita mau, saya kok sholat tidak bisa khusyuk ya, saya kok sholat pikiran kemana-mana ya, saya kalau sholat kok tidak bisa tenang, itu kenapa? Yang dilihat bukan sholatnya, tapi lihat wudunya. Khusyuk itu mulai dari wudu. Bener itu mulai dari wudu. Lek wudune mek epiek, salate yo epiek. Itu pasti. Wudunya ke susu, salate yo mesti ke susu. Kalau kita sebelum wudu ini, jadi mau wudu aja ndak bisa hadir hatinya, salat tak mungkin bisa hadir. Makanya Rasulullah itu ngajarkan kita wudu secara sempurna, secara baik, kumur-kumur. Allahumma aini ala dzikrik wa syukri wa husni. Ya Allah, ini mulut bantu dzikir, bantu ngaji, bantu ngomong yang apik. Ketika kumur-kumur, ketika kita masukkan air ke hidung, Allahumma arihni raihatal jannah, ya Allah, hidung ini jadikan hidung yang nyium aroma wanginya surga. Jangan sampai jadi hidung yang nyium bau anyirnya neraka. Ketika basuh wajah, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, ini muka ini putihkan hari kiamat nanti ya Allah. Enggak usah pakai skincare ya Allah. Putihkan di hari di mana Engkau memutihkan wajah-wajah orang yang Engkau muliakan dan menghitamkan wajah-wajah orang yang Engkau rendahkan, orang kafir, orang munafik, orang-orang non muslim. Ini nanti dihitamkan wajahnya. Kita khusyuk mulai dari salat, khusyuk mulai dari wudu. Basuh tangan kanan, Allahumma atini kitabi biyamini. Ya Allah, tangan ini nanti ya Allah jadikan yang ngambil kitab saya. Jangan sampai pakai yang tangan kiri ya Allah. Basuh kepala, ya Allah, lindungi rambut dan juga kulit saya dari api neraka. Ya Allah, ketika basuh kaki, ya Allah, jangan sampai kaki ini nanti jadi kaki-kaki yang kepleset di jembatan siratmu, nyemplung ke dalam neraka, tapi sampaikan dia untuk bisa nyebrang sampai ke dalam surga. Ini ajarannya Nabi. Ini khusyuk mulai dari wudu. Aduh kan enggak, pokoknya kena kabeh lah. Pokoknya sah istilahnya. Kalau kita wudunya pokoknya sah, sholatnya ya pokoknya sah, Jadi khusyuk ndak dapat, nikmat ndak dapat, kebaikan ndak dapat. Sayyidah Nafisah tahu betul. Ini Imam Syafi'i ini orang yang paling paham dengan syariat, Orang yang paling paham tentang syariat agama, bukan cuman paham tapi dipraktekkan di dalam kesehariannya. Fa innahu mimman hasuna wudu'u. Maka ketika beliau ngasih kata-kata yang seperti ngasih pujiannya, dia orang yang baik
di dalam wudunya. Berarti apa? Baik sholatnya, baik muamalahnya, baik sifat-sifatnya, baik semuanya akan menjadi sesuatu yang baik, dan dia akan dibaikin sama Allah Ta'ala dengan pakaian-pakaian surga, dengan perhiasan-perhiasan surga, dengan semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Makanya orang-orang mengatakan Imam Syafi'i, ghafarallahu Imam Syafi'i bisayyidah Nafisah. Imam Syafi'i itu dapat rahmatnya Allah, dapat ampunan dari Allah Ta'ala berkat dari karomahnya Sayyidah Nafisah. Wa ghafarallahu ala man shalla lisyafi'i bisyafi'i. Sedangkan orang-orang yang nyolati Imam Syafi'i diampuni sama Allah Ta'ala berkat dari Imam Syafi'i itu sendiri. Perempuan, Sayyidah Nafisah itu perempuan, tapi ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa, barokahnya luar biasa, doa-doanya luar biasa. Mau meninggal, tempat yang dipakai yang ditunjukkan untuk beliau meninggal ini ngatamin Quran 6.000 kali di situ. Di tempat itu yang mau jadi kuburannya beliau ngatamin Al-Quran 6.000 kali di tempat tersebut. Bahkan ada yang bilang 10.000 kali. Itu beliau sudah dalam keadaan sakit. Itu beliau sudah dalam keadaan maksudnya sakit yang ujungnya sampai meninggal, itu sempat nyempeti untuk ngatamkan Al-Quran di tempat yang akan beliau tinggali selama-lamanya. Makanya kalau fikrohnya sudah genah, kalau imannya sudah benar, yang keluar juga akan perkara-perkara yang benar. Ketika kita membenahi iman kita, yang keluar samroh. Jadi buahnya dari iman ini semuanya adalah perkara-perkara yang baik. Benahi iman kita, semua hal, perkara dunia kita, perkara akhirat kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajri min tahtihim yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudrum wa yalbasuna thiyaban khudrum min sundusin wa istabrok. Dan mereka memakai pakaian-pakaian yang terbuat dari sundus. Sundus itu sutra tapi yang tipis. Nah, sutra tapi yang tipis. Kalau istabrok itu sutra tapi yang tebal. Istilahnya di dalam surga itu yang pakaian tipis disediakan sama Allah Ta'ala, pakaian tebal juga disediakan sama Allah. Dan orang ketika pakai pakaian yang ada di dalam surga, tidak ada rasa berat sama sekali, dan tidak ada yang tertutup sama sekali. Maksudnya gini, kita di dunia ini bisa pakai pakaian itu berapa lapis sih kira-kira? 3. Nah, pakaian dalam, daster, celana, kaos kaki, baju depan, jilbab, itu kan tidak melapisi. Misalkan kita pakai baju, baju yang dipakaikan ke seluruh badan, itu kuatnya berapa lapis? 2 kuat enggak? 3, 4, 5, ini bisa. Sumuk luar biasa. Orang di dalam surga dikasih pakaian sama Allah Ta'ala 70 lipat. Jadi yang dipakai sehari-hari itu 7 lapis. Dan setiap lapisan, jadi istilahnya dengan pakai pakaian yang sebanyak itu tidak merasa berat sama sekali. Tidak merasa berat. Dan antara satu pakaian dengan pakaian yang lain tidak ketutupan. Bisa bayangkan. Kalau kita pakai daster habis itu baju hitam, jangan ngelihat nggak daster saya? Kan tidak kelihatan. Dibuka baru kelihatan dasternya. Pakaian yang di dalam ini tidak kelihatan. Tapi di dalam surga, pakaian demi pakaian yang lapisan ini, jadi lapisan pertama itu enggak, lapisan yang terakhir tidak tertutup dengan lapisan yang paling akhir. Jadi yang nomor 2, nomor 3, 7 lapis, semuanya orang ngelihatnya, oh seiki warnanya iki, seiki warnanya iki. Nah, mau pamer itu di surga aja. Kalau mau pamer itu di dalam surga aja. Nggak usah pamer di dunia. Nggak enak apa-apa nih. Kenikmatan dunia itu nggak ada apa-apanya. Nggak bisa dibayangkan di dalam surga. Wa yalbasuna thiyaban min sundusin wa istabrokin muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka duduk di atas ranjang-ranjang mereka. Arikah itu, araik itu jamaknya arikah. Arikah itu ranjang yang di atasnya itu ada apa? Khajal itu tutupan, selambu, kayak manten-manten ranjangnya manten-manten kan biasanya dikasih selambu-selambu. Itu di dalam surga itu semua ranjang ada itunya. Dan istilahnya dhuwur banget. Arikah itu tinggi sekali. Tapi kita kalau mau naik tidak kesulitan. Kalau kita mau naik ranjangnya yang turun. Tit, medun.
Melek menggane enggak. Melek ketemuan karo iki keranjangi koncone sing teko. Nikmat mana? Nggih, wis ndak karu-karuan. Mutakina fi 'alal araik nikmat thawab wa hasunat murtafaqa. Orang yang masuk ke dalam surga, orang yang bisa tinggal di dalam surga itu kenikmatan yang hakiki, senikmat-nikmatnya tempat kembali adalah di dalam surga. Dan seburuk-buruk tempat yang akan ditinggalkan adalah di dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab.